Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para alimul ulama, para asatid, para hujjaj, para tokoh masyarakat yang alhamdulillah berkenan hadir dalam rangkaian salat tarawih di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat jamaah isya kita, menerima bacaan Al-Qur'an kita, menerima sedekah kita, dan menerima segala amal soleh kita di bulan Ramadan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, izinkan ana al-fakir, mungkin tidak saya sebutkan satu persatu. DKM ada tadi, saya lihat Pak Haji Agus ya, ada imam kita Zunun Al-Misri, ada perbot kita Sajaya dan yang lainnya. Izinkan ana al-fakir menyampaikan satu hadis saja yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan yang lainnya. Disebutkan inna fil jannati ghurafan, bahwa sesungguhnya di surga itu ada istana-istana, tura zuhuruha min butuniha, yang kelihatan bagian luarnya dari dalamnya, Bapak Ibu. Wa tura butunuha min zuhuriha, dan kelihatan bagian dalamnya dari luarnya. Jadi ini istana surga, kamar-kamar surga, bagian dalamnya kelihatan gemerlapnya dari luar, dan bagian luarnya kelihatan dari dalam. Masya Allah, begitu indahnya, dihiasi berbagai macam permata. Ibu-ibu mau masuk sini, Bu? Bapak hadirin sekalian. Lalu ada seorang Arab bertanya saking tertariknya, qoma, bangun, faqala ya Rasulullah, liman hiya, buat siapa istana setinggi itu, istana sebagus itu? Lalu Nabi menjawab, qala liman atobal kalam, bagi orang yang memperbagus perkataannya, yang memperbaiki ucapannya. Maka ini pelajaran buat kita, bukan hanya bulan puasa, tetapi juga di hari-hari yang lain. Jangan sampai kita gampang menyinggung perasaan orang. Jangan sampai tangan kita ketika menulis SMS menyinggung, ya, menyakiti hati orang lain. Liman atobal kalam, yang ucapannya bagus, memperbagus ucapannya. Atobal kalam. Maka kalau ada orang dikit-dikit melaknat, brengsek lu, nah ini boro-boro berharap surga seperti itu. Liman atobal kalam. Makna yang lain kata ulama, memperbagus ucapannya ini bisa dengan memperbanyak zikir. Yang singkat saja saya singgung, ada hadis Nabi, hadis yang sahih, bahwa istri beliau Juwairiyah zikir dari subuh sampai sekitar waktu duha, jam 9, Bapak Ibu. Nabi masuk masjid masih zikir, keluar masjid masih zikir. Lalu dikatakan, apa yang kau ucapkan wahai Juwairiyah? Saya zikir wahai baginda. Lalu disampaikan oleh Nabi, maukah engkau aku ajarkan satu amalan yang kau baca 3 kali, pahalanya sama dari engkau baca subuh sampai sekitar jam 9 atau jam 8 pagi ini? Mau baginda? Lalu Nabi mengajarkan, ucapkanlah subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya, cuman ditambah kalimat adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. 4 kalimat itu. Adada khalqih, sebanyak bilangan makhlukmu ya Allah aku memuji. Adada khalqih wa ridha nafsih, dan sebanyak yang kau mau ya Allah, pujianku, tasbihku, maha mensucikan aku, kata baginda Nabi. Lalu kata Nabi, wazinata arsyih, seberat arasmu ya Allah, selebar seluas singgasanamu, wa midada kalimati, dan sebanyak firman-firmanmu. Nah ini kunci.
Ya, kalau kita zikir alangkah bagusnya habis salawat ditambah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Ini makna yang pertama, memperbagus perkataan. Yang kedua, buat siapa surga itu baginda? Yang luarnya kelihatan dari dalam, yang dalam kelihatan dari luar. Kata baginda Nabi, liman at'amat ta'am, bagi orang yang ngasih makan kepada orang lain, kepada orang yang kelaparan. Singkat kata, bahkan kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, amalan yang paling baik dan paling sempurna dalam ajaran Islam setelah zikir kepada Allah adalah memberi makan kepada orang lain, mengenyangkan perut-perut yang lapar. Itu amalan terbaik, kata pakar zikir, kata ahli zikir. Syekhna Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan begitu. Yang ketiga, buat siapa surga itu? Liman adama asyam, bagi orang yang sering berpuasa. Kenapa ada rahasia di situ? Karena puasa bermakna muraqabah. Puasa itu selalu dekat dengan Allah. Dengan puasa dia tidak lepas. Ketika mau minum dia ingat Allah, saya lagi puasa. Ketika mau makan enggak jadi, saya ingat Allah. Maka puasa ini mendidik kita selalu muraqabah kepada Allah. Amalan yang sulit untuk tidak ikhlas cuman puasa. Kalau yang lain kita bisa bohong, tapi puasa kita, diri kita kepada Allah yang tahu. Makanya kata Nabi, as-saumu li, dalam hadis qudsi, puasa untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi. Dan yang terakhir adalah kata Nabi, surga yang nampak gemerlap indah itu menjulang, luarnya nampak dari dalam keindahannya dan dalamnya nampak dari luar keindahannya. Bagi siapa? Liman shalla bil laili wan nasu niyam, bagi orang yang salat tengah malam dan kebanyakan orang pada tidur. Kenapa begitu? Karena ini adalah ruh dari ajaran agama kita. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan salat dia telah mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan siapa yang meninggalkan salat sesungguhnya pada hakikatnya dia telah meruntuhkan agama. Nah, maka dalam salat malam ini mengambil akhlak para imam-imam mazhab, maka kita bisa menambah. Misalkan sholat masjid ini sholat 11 rakaat, atau masjid ini sholat 23 rakaat, kita bisa menambah sholat malam kita. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, bilangan sholat malam termasuk sholat tarawih tidak ada batasan jumlah yang tetap. Maka jangan sampai masih ada yang bilang hingga hari ini sholat 11 rakaat bid'ah, sesat, masuk neraka. Jangan. Atau bilang sholat 23 rakaat ini tidak ada ajarannya, Nabi tidak pernah mengerjakan, masuk neraka. Jangan. Kenapa? Lah kalau begitu enakan yang enggak sholat, betul, masuk surga, bu ya. Maka sholat malam tidak ada batasan jumlah yang tetap. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan Nabi sholat witirnya saja 13 rakaat. Berkali-kali kita kaji di majlis ini bahwa di antara sahabat ada yang sholat tarawih bulan Ramadannya, ada yang 11 rakaat, ada yang 13 rakaat. Ini dalam kitab-kitab para ulama disampaikan. Ada yang 17 rakaat, ada yang 23 rakaat, kayak beberapa masjid ahlu sunnah. Ada juga yang 11 ahlu sunnah. Ada yang 27 rakaat sahabat melakukan itu. Ada yang 39, 36 tarawih, 3 witir. Bahkan ada yang 41, bahkan ada yang 47 hadirin. Tarawih itu, tarawih 47 tarawihnya 7 rakaatnya witir. Nah, maka kita tidak perlu ribut lagi, ya. Tidak perlu ribut lagi hanya karena bilangan-bilangan rakaat sekaligus. Misalkan kita lagi capek banget, badan ringkih, nggak enak badan, jangan karena anggapan sholat tarawih 11 rakaat
3 rakaat nggak dikerjain, padahal dia bisa mengerjakan. Jangan, kerjakan yang bisa dikerjakan. Tarawih bapak ibu bisa kerjakan 11 3 rakaat, kalau nggak kuat 11 bisa dikerjain bahkan cuman 5 rakaat atau 7 rakaat, silahkan kata para ulama. Kenapa? Kenapa tidak? Karena tidak ada jumlah yang tetap, batasan bilangan yang tetap dalam qiyamul lail. Maka dicontohkan oleh Imam Malik. Imam Malik sholat sunnahnya sehari semalam 800 rakaat. Imam Syafi'i sholat malamnya termasuk di bulan Ramadan 300 rakaat. Imam Ahmad juga sama, Imam Abu Hanifah juga sama, di angka sekitar bilangan itu. Hanya saja Imam Ahmad dalam beberapa riwayat, ya, Imam Abu Hanifah sama, Imam Ahmad dalam beberapa riwayat dikatakan beliau sholat qiyamul lailnya di bulan Ramadan hanya mampu 150 rakaat. Kenapa? Karena beliau sudah punya penyakit liver sebelumnya sampai 300 rakaat. Makanya Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Umar ini nyuruh 23. Kenapa? Karena itu bilangan menengah Bapak Ibu. Kalau disuruh 47 rakaat kebanyakan. Kalau 10 kedikitan. Kenapa kedikitan? Bulan obral pahala. Yang kata Nabi, kita baca Al-Quran 1 ayat saja itu pahalanya sama dengan 1 mushaf Al-Quran. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, dalam hadis sahihnya, man tala fihi ayatan minal Qur'an kaman khatamal Qur'ana fi ghairihi minas suhur. Yang baca 1 ayat pahalanya 1 mushaf. Pertanyaannya, masihkah kita tidak tergerak untuk membaca Al-Quran? Masihkah ada di antara kita yang meletakkan Quran di rak-raknya tanpa dibuka? Padahal ini bulan obral pahala. Maka termasuk solat yang kata Nabi minimal 1 solat fardu diganjar, dibalas oleh Allah dengan 70 kali lipat pahalanya di bulan Ramadan. Tuh pahalanya. Maka Sayyidina Umar nyuruhnya 23. Kalau 47 kebanyakan, karena komposisi orang yang sholat itu macam-macam. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang sehat, ada yang ringkih. Kalau 47 kelamaan. Jangan sampai seperti kisah Muaz bin Jabal. Muaz dibilang, kata Muaz, Nabi, banyak orang munafik sholat di belakang saya. Kenapa? Mereka pada kabur sholatnya. Lalu orang-orang tua yang kabur ini ngadu, baginda Nabi, Muaz sholatnya kelamaan. Dibilang begitu. Kenapa? Karena komposisi jamaah berbeda-beda. Panjang ayatnya sampai 1 surat selesai baru. Kalau imam kita mah cuma beberapa ayat Bapak Ibu. Betul. Ini mah sangat ideal. Ini enggak, Muaz kelamaan. Sehingga dibilang, kata Muaz, ini orang munafik yang pada kabur. Padahal yang kabur itu orang-orang tua, orang-orang capek. Lalu kata Muaz, afattanun anta wahai Muaz, apakah engkau akan menjadi sumber fitnah wahai Muaz, menjadikan kaum muslimin sholat merasa berat? Gitu kata baginda Nabi. Maka Umar mengambil kebijaksanaan, kebijakan 23 rakaat agar mudah dilakukan, menengah. 47 kebanyakan, 23, 11 gak ada masalah. Mesin ini 11 nggak ada masalah. Kita bisa nambah antar malam. Bisa dengan tidur, bisa juga tanpa tidur, kata para ulama. Karena Sayyidina Umar sendiri ketika nyuruh 23 rakaat, beliau dalam beberapa riwayat mengerjakan sholat tarawihnya, qiyamul lailnya hingga di angka bilangan 100 rakaat. Hadirin sekalian, demikian, mohon maaf yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kedaifan ana Al-Fakir sendiri, karena saya hanya dikasih waktu sekitar 15 menit. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.